Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, insyaallah semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran SKI kelas 4 pelajaran 2 tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Allah berfirman, memuji keagungan dan keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Sungguh, dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Ucapan beliau lembut dan santun. Perbuatannya menjadikan beliau berwibawa di tengah-tengah para sahabat dan umatnya. Kemuliaan akhlaknya tidak hanya dirasakan oleh sesama manusia, namun juga dirasakan oleh hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Berikut ini akan kita bahas kepribadian Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama adalah memperbaiki perekonomian masyarakat. Pada usia 20 tahun, Rasulullah SAW telah memprakarsai perjanjian damai dalam urusan perdagangan yang disebut dengan Hilful. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Makkah. Setelah diangkat menjadi Rasulullah SAW lebih giat lagi dalam memperhatikan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat Quraisy. Rasulullah SAW mengajak masyarakat Quraisy agar meninggalkan cara hidup, adat istiadat dan kepercayaan jahiliyah dan menggantinya dengan ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Dalam memperbaiki tata sosial masyarakat Makkah ini, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabat. Mereka selalu mengorbankan hartanya sendiri untuk membantu masyarakat miskin. Meskipun mereka, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, sering mendapatkan cemoohan, hinaan, bahkan siksaan dari orang-orang Quraisy yang memusuhi Islam. Namun, hal ini dihadapi dengan ikhlas, sabar, dan tabah. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah Muhammad SAW mulai menerapkan sistem perekonomian Islam ke dalam masyarakat. Rasulullah membentuk Baitul Mal sebagai badan keuangan negara. Rasulullah SAW juga melarang praktik riba dan jual beli. Dengan berlakunya ajaran Islam ini, kehidupan masyarakat pun menjadi tentram, nyaman, damai, sehingga dapat khusyuk menjalankan ibadah. Yang kedua, kepribadian Rasulullah adalah kasih sayang kepada sesama. Rasulullah sayang kepada anak-anak, sayang kepada pelayannya, mengasihi orang yang lemah, dan juga pemurah, dermawan, serta pemaaf. Rasulullah tidak segan untuk bersenda gurau dengan anak-anak para sahabat, memangku dan menggendong mereka.
banyak kisah tentang kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak ini. Di antaranya adalah bagaimana ketika Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah melihat seorang anak yang menangis. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Kenapa, wahai anak, engkau menangis, padahal semua temanmu bergembira ria karena berhari raya?" Si anak menjawab, "Ternyata sudah tidak mempunyai bapak ibu lagi. Semua keluarganya sudah meninggal." Kemudian karena kasih sayang Rasulullah mengangkatnya sebagai seorang anak, sehingga berbahagialah hati anak tersebut. Di lain kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat adik dari Anas, pelayannya Rasulullah, yang sedang menangis. Rasulullah pun bertanya kepada Anas, "Kenapa dia menangis?" Ternyata karena seekor burungnya telah mati. Nah, mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri adik Anas dan menghiburnya sehingga adik Anas kembali ceria. Cerita yang lain mengenai seorang pelayan Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah anak yang cerdas. Sudah lebih kurang 10 tahun melayani Rasulullah SAW. Selama melayani Rasulullah SAW, Anas tidak pernah dimarahi ataupun dibentak. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Anas pergi ke pasar untuk mengerjakan suatu keperluan. Sesampainya di pasar, Anas melihat anak-anak yang sedang bermain. Ia tertarik dan ikut bermain. Ketika sedang asyik, Rasulullah datang dan memegang pundak Anas sambil berkata, "Hai Anas, apakah engkau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu?" Anas menjawab, "Iya, aku pergi wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW pun tidak marah dan hanya tersenyum atas keteledoran Anas, atas kelupaan Anas dalam mengerjakan suatu keperluan dalam berbelanja karena keasyikan main. Rasulullah juga adalah pribadi yang sangat mengasihi orang yang lemah. Beliau juga menganjurkan pada sahabat-sahabatnya untuk menjaga dan melindungi kaum yang lemah. Banyak kisah yang menyebutkan tentang kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Rasulullah juga adalah seorang pribadi yang pemurah, dermawan, dan pemaaf. Beliau tidak segan jika bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Beliau lalu duduk bersama orang-orang yang miskin. Beliau mengatakan bahwa orang yang menolong dan menyenangkan hati fakir miskin akan masuk surga. Saya melihat orang-orang itu bergembira, tetapi saya merasa sedih karena saya tidak termasuk di antara orang-orang miskin itu. Ini adalah cerita dari Abdullah, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian cerita dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki meminta bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu memberikan kambing kepunyaan beliau. Laki-laki itu lalu pulang ke negerinya dan kepada kaumnya ia berkata, "Hendaklah kamu mengikuti Islam, karena Muhammad memberi bantuan yang tidak sedikit seperti orang yang takut kelaparan." Begitu banyak akhlak terpuji yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kasih sayangnya membahagiakan setiap orang yang menerimanya. Kelembutan budi bahasanya membuat beliau disegani dan dikasihi setiap orang yang bertemu dengannya.
Kemudian keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memelihara lingkungan hidup. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa menjaga lingkungan. Merusak atau membinasakan lingkungan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 205. Rasulullah SAW banyak memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan. Misalnya perlakuan beliau terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Rasulullah selalu menyayangi hewan dan tumbuhan. Pada suatu hari, Aisyah mengendarai seekor unta. Karena unta itu nakal, Aisyah memukulnya. Melihat sikap Aisyah terhadap unta yang sedang dikendarainya itu, Rasulullah SAW menegur Aisyah, "Hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya." Rasulullah SAW juga melarang orang membebani hewan dengan muatan yang berat. Rasulullah SAW juga melarang memperkejakan hewan melampaui batas kemampuan hewan tersebut. Jika hewan itu ditunggangi, misalnya kuda, hendaklah diperlakukan secara baik. Rasulullah SAW juga melarang manusia memisahkan anak-anak hewan yang masih lemah dari induknya. Beliau juga melarang untuk memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan perlakuan yang seenaknya. Menyembelih hewan harus kita lakukan dengan praktek pemotongan hewan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak menyakiti hewan tersebut. Rasulullah SAW juga melarang orang membunuh hewan kecuali hendak dimakan. Orang yang menyembelih hewan hendaknya menggunakan alat pemotong yang tajam supaya hewan itu tidak lama merasakan sakit. Rasulullah juga melarang umatnya untuk menjadikan hewan sebagai sasaran dalam perlombaan memanah. Pada waktu itu, masyarakat Arab gemar sekali mengadakan perlombaan memanah dengan sasaran hewan. Rasulullah melarang hal tersebut karena ini bisa menyiksa hewan. Rasulullah juga menyayangi tumbuhan. Rasulullah SAW selalu berpesan agar umatnya menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Begitu cintanya beliau pada tumbuh-tumbuhan, sehingga dalam setiap perang yang dilakukan kaum muslimin, beliau berpesan agar tidak merusak tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan adalah salah satu penjaga keseimbangan alam yang sangat penting. Dalam bergaul, Rasulullah juga memiliki suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad SAW berusaha terus memperbaiki kondisi masyarakat Arab, menegakkan keadilan dan mengangkat derajat manusia. Rasulullah mempunyai keistimewaan. Di antaranya adalah berkata jujur. Sejak kecil, di dalam lingkungan pergaulannya sudah terlihat Rasulullah SAW selalu berkata jujur dan tegas ketika menyampaikan kebenaran. Rasulullah juga selalu tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Setiap yang dikatakan adalah kenyataan dan kebenaran. Rasulullah juga mempunyai sifat amanah. Rasulullah di kalangan masyarakat Quraisy dikenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak terpuji, sehingga
Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Gelar ini melekat pada saat peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Pada waktu itu, kota Makkah mengalami kebanjiran sehingga Hajar Aswad terlepas dari tempatnya. Untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, semua suku-suku di Makkah berebut untuk dapat melaksanakan pekerjaan mulia ini. Suku-suku tersebut semuanya merasa berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, sehingga terjadi ketegangan di antara mereka. Kemudian muncullah Nabi Muhammad SAW sebagai penengah. Beliau membentangkan sorban dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Semua perwakilan suku memegang sorban dalam mengangkat Hajar Aswad. Setelah dekat dengan posisi Ka'bah, Nabi Muhammad SAW meletakkannya di tempat asalnya. Dengan cara ini, akhirnya semua suku merasa puas dan terhindar dari perpecahan dan permusuhan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah selalu ramah dan menebar senyuman. Beliau tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak buruk. Teman-teman beliau adalah anak-anak atau pemuda yang berakhlak baik. Nah, jadi anak-anak, contohlah Rasulullah SAW. Ketika kita berteman, kita harus mencari teman yang memiliki akhlak yang baik. Seperti kata pepatah, ketika kita bergaul dengan pedagang parfum, maka kita akan ikut terkena wanginya. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik dan soleh, maka kita akan ketularan baik dan solehnya, dan sebaliknya. Ketika kita bergaul dengan anak-anak yang berakhlak buruk, maka kita juga akan ikut terseret dalam akhlak buruk dan pergaulan yang buruk. Dalam pergaulan sehari-hari, Rasulullah selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang lain. Rasulullah Muhammad SAW juga sangat hormat kepada orang-orang yang lebih tua, mengasihi teman sebayanya, dan menyayangi teman-teman yang lebih muda. Beliau suka membantu orang yang lemah ketika memerlukan, menghormati tamu, serta membela kebenaran. Sepanjang hayat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Oleh karena itu, teman-temannya sangat segan karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau sangat terkenal akan kemuliaan akhlaknya. Beliau orang yang paling ramah, sopan, jujur, lemah lembut, bersih jiwanya, peduli kepada orang lain, dan dapat dipercaya. Beliau satu-satunya yang memiliki akhlak yang sempurna dan pantas dijadikan teladan oleh seluruh umat manusia di dunia. Nah, demikian tadi ya anak-anak tentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalian bisa menyimaknya dan meresapinya ke dalam hati, kemudian kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Semoga Allah selalu memberkahi ananda sekalian. Ustazah akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.